Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bertemu lagi dengan Ibu Tiwi. Nah, kali ini kita akan belajar tentang tema 4, hidup bersih dan sehat. Subtema 2, hidup bersih dan sehat di sekolah pembelajaran 2. Seperti biasa, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian berdoa menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Oke, kita mulai kegiatan kita dengan membaca. Halaman kelas yang bersih. Halaman kelasku bersih. Di halaman kelas tidak ada sampah berserakan. Semua siswa selalu membuang sampah ke tempat sampah. Di depan kelas disediakan keran air untuk mencuci tangan. Sebelum masuk kelas, semua siswa diwajibkan mencuci tangan. Di depan kelas juga ada taman bunga yang bersih. Rumput yang mengganggu selalu dibersihkan. Pot bunga juga tersusun rapi. Halaman kelasku kini terlihat indah. Halaman kelas yang bersih baik dijadikan untuk tempat berolahraga, misalnya saja senam dan latihan keseimbangan. Olahraga baik untuk kesehatan. Siapa yang rajin berolahraga akan terhindar dari berbagai bentuk penyakit. Kita harus membudayakan hidup bersih dan sehat. Ternyata selain berolahraga, lingkungan yang bersih, halaman kelas yang bersih bisa menjadikan diri kita sehat. Kenapa? Karena lingkungan yang bersih itu sendiri terhindar dari kuman penyakit. Nah, anak-anak, perhatikan gambar berikut. Gambar ini adalah salah satu contoh atau ciri sekolah yang bersih dan sehat. Coba kita cari tahu apa sih ciri-ciri sekolah yang bersih dan sehat itu. Ciri sekolah yang bersih dan sehat adalah tidak ada sampah berserakan, pot bunga tersusun rapi di taman, terdapat tanaman atau bunga yang menghiasi, dan ada tempat sampah. Perlu kalian ketahui bahwa jenis-jenis tempat sampah ada 7 macam. Kita lihat pada gambar tersebut ada 7 warna. Nah, di sini kalian harus mengenal dan belajar untuk bisa mengelompokkan jenis-jenis sampah. Kita lihat yang pertama, tempat sampah yang berwarna hijau adalah untuk sampah organik. Kemudian ada tempat sampah berwarna biru, ini untuk tempat sampah jenis kertas. Nah, kemudian ada yang berwarna merah, ini jenis tempat sampah e-waste. Nah, kemudian ada tempat sampah yang berwarna hitam, ini untuk jenis sampah B3. Nah, kemudian ada tempat sampah berwarna biru elektrik ya, atau biru tua. Ini untuk jenis sampah plastik. Kemudian ada tempat sampah berwarna kuning, ini untuk sampah logam. Dan yang terakhir ada berwarna orange, itu untuk residu. Nah, mungkin di sini kalian ada mendengar atau melihat bahasa-bahasa asing seperti e-waste itu untuk apa, B3 untuk apa. Silakan kalian minta bantuan ayah dan bunda untuk mencari informasi tentang tempat sampah tersebut. Nah, kebetulan di sekolah kita pun sudah menyediakan 7 tempat sampah
tersebut. Sekali-kali boleh kalian bermain ke sekolah untuk melihat tempat sampah tersebut ya. Tapi ingat, jangan berbondong-bondong. Boleh kalian melihat ke sekolah untuk jenis tempat sampah tersebut. Nah, tugas pertama kalian adalah mengamati gambar yang sebelumnya ya, yaitu dari halaman sekolah yang bersih. Nah, kalian tulis ciri-ciri daripada halaman sekolah yang bersih. Silakan kalian tulis di buku tulis kalian. Dayu dan teman-teman bergotong royong. Bergotong royong mencerminkan sikap hidup dalam kebersamaan. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Sikap Dayu dan teman-teman pantas ditiru. Mereka juga menunjukkan sikap kebersamaan dalam kegiatan lain. Seperti kita ketahui bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang kaya akan kebudayaannya. Jadi, di dalam kelas kita sendiri saja, kita dengan teman-teman pastinya berbeda antara satu dengan yang lainnya. Ada yang berasal dari Jawa, ada yang berasal dari Sunda, ada yang berasal dari Flores, ada yang berasal dari Papua, ada yang berasal dari Kalimantan, dan daerah lainnya. Nah, di sini kalian harus bisa mencerminkan sikap hidup bergotong royong dalam kebersamaan. Nah, kenapa? Karena kebersamaan itu sendiri bisa mewujudkan persatuan. Sesuai dengan semboyan negara kita adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Dan sikap seperti ini harus kalian tanamkan sejak dini sampai nanti kalian dewasa. Kita lihat pada gambar berikut. Dayu bersama teman-temannya selalu hidup bersama tanpa ada perselisihan. Di sini Dayu melakukan kegiatan olahraga bersama temannya. Kemudian ada juga Dayu mengobrol bersama dengan teman-temannya, dan ada juga di sini Dayu menyanyi bersama dengan teman-temannya. Nah, sikap seperti ini harus kita tiru. Kenapa? Karena dengan kita melakukan kebersamaan dengan teman, tanpa kita mengejek teman, kita saling menghormati teman walaupun mereka berbeda, bisa berbeda agama, atau berbeda daerah asal, atau berbeda warna kulit, ya. Nah, dengan perbedaan ini kita tidak boleh mengejek atau memojokkan ya. Jadi dengan adanya perbedaan ini kita jadikan sebagai rahmat, dan kita jadikan kalau dengan perbedaan ini kita bisa bersatu. Dengan bersatu maka akan tercipta kerukunan dan kedamaian. Oke, setelah tadi kalian simak bagaimana kita harus memiliki sikap agar tercipta persatuan di sekolah. Nah, kali ini kalian mencari sikap apa saja yang harus kita miliki agar tercipta persatuan dan kesatuan di sekolah. Nah, kalian minta bantuan ayah dan bunda di rumah untuk mencari sikap tersebut ya. Nah, di sini kan ada kolom nih nomor 1 sampai 6. Nomor 1 sudah diisi, silakan kalian melanjutkan nomor 2 sampai 6. Dayu dan teman-teman melakukan kegiatan bersama dalam berolahraga.
Mereka melatih keseimbangan posisi telentang, miring, dan telungkup. Posisi yang pertama adalah posisi telentang. Cara melakukan posisi telentang adalah mula-mula telentang dengan posisi badan lurus. Jadi telentang ini adalah kalian tiduran ya, menghadap ke atas. Yang kedua, kepala dan pinggang ditekuk ke depan. Kemudian yang ketiga, tahan beberapa saat semampunya. Yang kedua adalah posisi miring. Cara melakukan posisi miring yang pertama adalah mula-mula kalian berbaring miring dengan kedua kaki lurus. Bisa dilihat dari gambar yang A. Kemudian yang kedua, salah satu kaki diangkat. Silakan dilihat gambar yang B. Kemudian tahan beberapa saat semampunya. Yang keempat adalah salah satu kaki ditekuk ke belakang. Silakan kalian lihat pada gambar yang C. Dan itu tahan beberapa saat semampunya. Kemudian kita lihat posisi yang terakhir adalah posisi telungkup. Nah, bagaimana cara melakukan posisi telungkup ini? Yang pertama adalah mula-mula kalian telungkup dengan kedua kaki lurus dan kepala menghadap ke bawah. Silakan dilihat gambar yang A. Kemudian salah satu kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Bisa dilihat gambar yang B. Kemudian yang ketiga, kedua kaki diangkat dan ditahan beberapa saat semampunya. Silahkan kalian dilihat gambar yang C. Nah, anak-anak, gerakan seperti ini atau posisi seperti ini kalian bisa praktek di rumah setiap hari agar badan kalian menjadi sehat dan kuat. Oke anak-anak, materinya cukup sampai di sini. Semoga apa yang sudah Ibu Guru sampaikan bisa dipahami dengan baik dan bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kebersihan dan kesehatan di rumah agar kita selalu sehat dan bisa melakukan aktivitas seperti biasa. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.